Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan tidak pernah menyebut warna partai politik terkait dengan orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah telah menuduh Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah menuding ada orang besar yang sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menyerang dirinya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali buka suara. Menurutnya, jangan ada orang yang berprasangka soal pernyataan sosok besar yang ia maksud, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jokowi juga menegaskan jika ia tidak pernah menyebut nama dan warna partai termasuk Partai Demokrat. Tidak ada sama partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ijazah palsu Joko Widodo adalah persoalan hukum yang tidak seharusnya merembet ke persoalan politik. Artinya melebar nih dari persoalan hukum mulai ke persoalan politik, dan yang menarik-narik ini ke persoalan politik justru adalah orang-orang yang menolak bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sejak bergulir Desember 2004 lalu, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara laporan tentang pencemaran nama baik ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya masuk penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, setelah sekian lama dianggap legenda tidak terjamah, tiba-tiba nampak mobil SMK terparkir di halaman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu kemarin. Mobil SMK Bima jenis pickup yang terparkir ini dibawa Alfa Lukmana, seorang warga Solo yang juga putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Alfa merupakan penggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus suap prestasi produksi mobil SMK.
Tidak hanya Jokowi, Aufa juga menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi karena gagal produksi massal. Agenda penyampaian kesimpulan yang digelar secara daring di PN Solo, Aufa menghadirkan 1 unit mobil SMK bekas yang dibeli sendiri dari pasar daring. Hal ini ia gunakan sebagai bentuk pembuktian atas klaimnya terhadap keberadaan dan aktivitas produksi mobil nasional tersebut. PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan untuk transaksi atau rekening dorman. Tetaplah di Sindo Today. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Loh, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One Ondo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Loh, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Calon kepala daerahnya Partai Buruh, Kapus Penkum, Kota Sukabumi, Kamah Konstitusi, Perundungan, calon kepala daerah, bakal calon sebagai hakim anggota. Sindo